Bayangkan ini, sebuah jalur laut sempit yang setiap hari dilalui oleh kapal-kapal raksasa, membawa energi yang menghidupi dunia. Semuanya terlihat normal. Kapal bergerak, perdagangan berjalan, dunia terus berputar seperti biasa. Tapi di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ketegangan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Selat Hormuz. Selat Hormuz bukan hanya jalur perdagangan, ia adalah titik temu antara kepentingan ekonomi, kekuatan militer, dan konflik geopolitik yang kompleks. Dan pertanyaannya sekarang, seberapa dekat dunia dengan konflik besar di sana? Untuk memahami itu, kita harus mundur sedikit ke belakang, karena konflik di kawasan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil dari sejarah panjang yang penuh dengan ketegangan. Negara-negara di sekitar Selat Hormuz memiliki kepentingan yang sangat besar, bukan hanya karena minyak, tapi juga karena posisi strategisnya. Siapa yang mengontrol jalur ini memiliki pengaruh besar terhadap dunia, dan di antara semua negara itu, ada satu nama yang selalu muncul dalam setiap pembahasan: Iran. Iran berada tepat di sisi Selat Hormuz. Secara geografis, mereka berada di posisi yang sangat strategis, dan posisi ini memberi mereka satu kemampuan yang sangat penting, kemampuan untuk mempengaruhi, bahkan mengganggu, jalur perdagangan global. Dalam beberapa kesempatan, Iran pernah mengeluarkan pernyataan yang cukup tegas, bahwa jika mereka mendapat tekanan besar dari dunia internasional, maka Selat Hormuz bisa menjadi bagian dari respon mereka. Pernyataan seperti ini mungkin terdengar seperti ancaman politik biasa, tapi bagi dunia, ini bukan hal yang bisa dianggap ringan, karena jika benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat besar, dan ini bukan hanya soal kata-kata. Dalam sejarahnya, sudah beberapa kali terjadi insiden di kawasan ini. Kapal tanker diserang, ada kapal yang ditahan, ada juga ketegangan antara kapal militer yang saling berhadapan di laut yang sempit ini. Setiap insiden kecil langsung menarik perhatian dunia, karena semua orang tahu satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi konflik besar. Dan di sisi lain, ada kekuatan besar dunia yang juga memiliki kepentingan di sini. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, memiliki kehadiran militer di kawasan ini. Mereka tidak ingin jalur ini terganggu, karena stabilitas Selat Hormuz adalah bagian penting dari stabilitas ekonomi global. Jadi bayangkan situasinya, di satu sisi, ada negara yang merasa tertekan dan memiliki posisi strategis. Di sisi lain, ada kekuatan besar dunia yang ingin menjaga jalur ini tetap terbuka. Dua kepentingan besar bertemu di satu titik sempit, dan disinilah ketegangan itu terus hidup. Masalahnya, konflik tidak selalu dimulai dengan perang besar. Kadang, semuanya dimulai dari hal kecil, sebuah insiden, sebuah kesalahpahaman, atau bahkan sebuah keputusan yang diambil dalam hitungan detik. Dan di tempat seperti Selat Hormuz, di mana kapal-kapal besar bergerak dalam ruang yang sempit, risiko itu selalu ada. Sekarang bayangkan ini. Sebuah kapal tanker melintas seperti biasa. Tiba-tiba terjadi gangguan, entah itu serangan kecil atau kesalahan navigasi. Situasi langsung berubah. Kapal militer di sekitar area mulai bergerak, komunikasi meningkat, ketegangan naik dalam hitungan menit. Dan dalam situasi seperti itu, satu keputusan bisa menentukan arah semuanya. Apakah situasi akan mereda? Atau justru
berubah menjadi konflik yang lebih besar. Tidak ada yang benar-benar tahu. Itulah yang membuat Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling sensitif di dunia. Karena di tempat ini, ekonomi global bertemu dengan kekuatan militer. Dan ketika dua hal itu bertemu, selalu ada potensi konflik. Tapi yang membuatnya semakin kompleks adalah fakta bahwa dunia tidak punya banyak pilihan. Kita sudah tahu di episode sebelumnya bahwa Selat Hormuz sulit untuk digantikan. Artinya, meskipun berisiko, dunia tetap harus melewati jalur ini. Dan itu membuat situasinya menjadi seperti sebuah ketergantungan yang berbahaya. Dunia tahu risikonya, tapi tetap tidak bisa menghindarinya. Dan mungkin itulah bagian yang paling mengkhawatirkan. Karena selama ketergantungan itu masih ada, selama itu juga potensi konflik akan tetap hidup. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah konflik bisa terjadi, tapi kapan dan seberapa besar dampaknya. Dan jika suatu hari ketegangan itu benar-benar berubah menjadi konflik besar, maka dampaknya tidak hanya akan dirasakan di Timur Tengah, tapi juga di seluruh dunia, termasuk di tempat kita tinggal sekarang. Dan mungkin itulah bagian yang paling mengkhawatirkan. Dunia tahu risikonya, tapi tetap tidak bisa menghindarinya. Selat Hormuz akan selalu ada di sana, tenang di permukaan, tapi menyimpan ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kita akan terus membahas cerita-cerita dunia yang jarang dibicarakan. Jadi kalau kamu tertarik, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di cerita berikutnya.